Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana. Saya dari kelas 2403 dengan NIM 102042400010. Di sini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan modul 2 dari soal 1 hingga 11. Silakan saya jelaskan sedikit-sedikit dan kita akan mulai mengerjakannya ya. Di sini ada perintah gunakan dataset yang telah disediakan pada tautan berikut. Oke, dataset tersebut sudah saya masukkan dan selanjutnya yaitu melakukan kode. Nah, di sini saya mengimport beberapa library seperti Pandas dan NumPy untuk mengolah data, Matplotlib untuk visualisasi serta bagian modul dari Sklearn sebagai client test field, linear regression, K-means, dan beberapa metrik evaluasi serta standar scalar yang digunakan untuk mendukung proses machine learning baik. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan, ini kita run dulu. Nah, berhasil kan? Nanti kita akan menjalankan kode tersebut. Nah, baru kita run ini. Akan muncul hasilnya. Nah, ini saya membuat dua dataset, yaitu dataset regresi menggunakan micro-regression dengan 200 data dan 3 fitur serta 1 target, dan dataset clustering menggunakan MacBLOS dengan 300 data dan 3 cluster. Kemudian keduanya saya ubah ke dalam bentuk data frame dan menampilkan 5 baris pertama serta ukuran data yang melihat struktur dataset. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan soal kedua. Jelaskan perbedaan mendasar antara model linear regression dan K-means clustering berdasarkan pendekatan machine learning. Oke. Di sini saya akan menjelaskan yaitu, nah ini linear regression adalah yang pertama memiliki label atau target Y yang diketahui saat pelatihan dan tujuannya memprediksi nilai kontinu berdasarkan fitur input. Contohnya memprediksi harga rumah berdasarkan luas tanah, dan yang terakhir evaluasi MSE, R-squared, dan MAE. K-means clustering itu tidak memiliki label, model belajar dari pola data sendiri, tujuannya mengelompokkan data ke dalam cluster berdasarkan kedekatan jarak. Contohnya segmentasi pelanggaran berdasarkan perilaku pembelian, dan evaluasinya itu circle score, elbow method, dan RAI. Perbedaan utamanya yaitu supervised ada label belajar dari pasangan X dan Y, unsupervised tanpa label belajar dari struktur data. Oke, selanjutnya soal ketiga yaitu tuliskan sintak untuk membagi dataset menjadi data latih atau training dan data uji testing dengan proporsi 80-20 menggunakan training test split, lalu jelaskan fungsi dari parameter state. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan soal nomor 3 ya. Oke, ini kode pada bagian soal nomor 3. Lalu kita run saja. Nah, di sini berhasil. Dari data tersebut, ini membagi menjadi data training dan data testing dengan perbandingan 80/20 menggunakan training test field, di mana 80% data digunakan untuk melatih model dan 20% untuk pengujian, serta parameter random stats 42 digunakan agar hasil pembagian data selalu konsisten dan dapat diproduksi setiap kali dijalankan. Oke. Sudah data jumlah trainingnya ada 160 sampel dan jumlah data testingnya ada 40 sampel. Selanjutnya kita akan menjalankan soal nomor 4. Dalam linear regression, tuliskan sintak untuk melatih model menggunakan data latih, fit, dan sintak untuk melakukan prediksi pada data uji. Nah, ini saya akan menjalankan soal nomor 4.
Oke, lanjutkan. Nah, ini kode pada bagian soal nomor 4. Langsung saja saya runkan. Nah, ini model berhasil dilatih dengan data training. Contohnya 5 nilai aktualnya itu ada 165.73, 85.73, minus 13.09, minus 86.12, 69.98, dan total 5 nilai prediksinya ada 16766, 6354, minus 52.56, minus 126.13, dan 86.25. Ini menjelaskan bahwa membuat model linear regression, kemudian melatihnya menggunakan data training dengan fungsi fit. Setelah itu model digunakan untuk melakukan prediksi pada data testing dengan fungsi predict, dan hasilnya ditampilkan dengan bagian beberapa nilai aktual dan nilai prediksi. Kita lanjut ke soal nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan convention dan intercept dalam model linear regression dan tuliskan sintak untuk menampilkan kedua nilai tersebut. Setelah model dilatih, lalu dianalisis hasilnya. Oke, nah kita akan membuat kode soal pada nomor 5. Langsung saja kita runkan. Sudah berhasil. Nah, ini adalah soal nomor konversi dan intercap. Konversinya ada hasilnya, intercapnya penjelasannya itu konversi menunjukkan beberapa besar perubahan pada variabel target Y ketika satu fitur naik satu satuan, fitur lainnya tetap. Fitur 1, fitur 2, fitur 3. Intercapnya ada B0, nilai Y ketika semua fitur 0. Persamaan modelnya ada Y sama dengan minus 0.95 tambah 71.83. Nah, ini menampilkan nilai konversi dan intercap dari model linear regression, di mana konversi menunjukkan beberapa besar pengaruh masing-masing fitur terhadap target, sedangkan intercap adalah nilai awal dari ketika semua fitur bernilai 0. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 6, yaitu jelaskan apa itu mean square error dan R-square dalam evaluasi model regresi, serta tuliskan sintak dari perpustakaan screen untuk menghitung kedua metrik tersebut. Oke, langsung saja kita buat kodenya. Nah, berikut kodenya nih. Penjelasannya adalah mean square error itu ada datanya 2984032, R square-nya itu ada 0.9667. Penjelasannya, mean square error rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan prediksi. Semakin kecil MSE, model semakin akurat. Rumusnya MSE sama dengan buka kurung 1 garis miring N tutup kurung itu Y aktual dan Y prediksi. Nilai MSE kita 298 dan 403. Dan R square-nya proporsi variansi target yang bisa dijelaskan oleh model rentang 00 buruk sampai 1.0 itu sempurna. R pangkat 2 sama dengan 1 berarti model prediksi dengan sempurna. Nilai R2 kita 0,9667. Model menjelaskan 96,7% variansi datanya. Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan elbow method dan algoritma KMS clustering dan bagaimana cara menentukan jumlah cluster yang optimal dari grafik elbow method tersebut. Oke. Ini langsung saja kodenya kita tambahkan pada nomor 7. Nah, ini langsung kita runkan saja. Agak lama ya. Nah, di sini sudah jelas grafik album method disimpan. Penjelasan album metodenya menjalani KMS untuk berbagai nilai X, biasanya 1 hingga 10. Menghitung inertia total jarak data kontrol cluster. Semakin besar inertia semakin kecil data makin dekat kontrol ID-nya. Titik siku elbow
sama dengan titik di mana penurunan intensitinya mulai melambat secara signifikan. Itulah K optimal. Pada grafik di atas, K optimal sama dengan 3. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal nomor 8, yaitu tuliskan sintak untuk menganalisis model KMS dengan menentukan jumlah klaster yang diinginkan, lalu tuliskan sintak untuk melatih model tersebut. Kita tambahkan kode tersebut nomor 8. Nah, langsung saja kita run. Nah, di sini berhasil kita run. Jumlah klaster ada 3, inertianya ada 8.16.2778. Nah, ini ada posisi kontrol dan distribusi klasternya. Ada klaster 0, 1, dan 2. Dan ini hasil kami clusteringnya. Yang oranye ini cluster 0, yang biru ini cluster 1, dan yang hitam ini cluster 2, dan yang X hitam ini centroidnya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan melihat soal nomor 9. Tuliskan sintak untuk menghitung suatu skor pada K-means clustering dan jelaskan apa interpretasi dari skor yang mendekati nilai plus 1, 0, serta bernilai negatif. Nomor 9 ini kita tambahkan kode. Lanjut, langsung kita run saja. Nah, interpretasi total skornya mendekati plus 1, data berada jauh dari klaster tetangga dan sangat dekat dengan klaster sendiri. Atau clustering sangat baik dan klaster terdefinisi dengan jelas. Mendekati nolnya, data berada di dekat batas antara dua klaster. Atau clustering kurang baik, data ambigu. Dan negatif ya, data lebih dekat ke klaster lain dibandingkan klaster sendiri. Atau data salah ditempatkan, clustering buruk. Skor kita 0,8181 itu clusternya baik ya. Selanjutnya, saya akan mengerjakan soal nomor 10, yaitu dalam melakukan validasi hasil clustering terdapat salah satu teknik evaluasi, yaitu adjusted rate index. Apakah yang dimaksud dengan ARI dan berikan contohnya dalam kondisi seperti apa teknik ARI yang digunakan untuk mengevaluasi hasil clustering. Nah, ini adalah hasil nomor 10. Langsung kita run saja. Nah, penjelasan hari ini adalah mengukur kesamaan antara hasil clustering dengan label ground truth yang sebenarnya. Tentang nilainya minus 1, 0, hingga plus 1, 0. Ada ARI clustering sempurna sesuai label asli, ARI 0.0 clusteringnya acak atau random, ARI lebih besar daripada 0, clusteringnya lebih buruk dari acak. Kapan ARI bisa digunakan? Hanya bisa digunakan untuk ketika label asli ground tersedia untuk dibandingkan. Contohnya use case mengevaluasi apakah K-means berhasil menemukan kelompok pasien sesuai dengan diagnosis dokter. Nilai ARI kita ada 1.0000, itu clusteringnya sangat baik ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang terakhir, yaitu jika sebuah model machine learning mengalami overfitting dan underfitting, jelaskan yang dimaksud dengan kedua kondisi tersebut dan berserta perbedaan dalam suatu model pada data training dan testing ya. Yang terakhir itu ada ilustrasi konsep underfitting dan seperti ini. Nah, lanjut saja, langsung kita runkan saja. Nah, di sini ada underfitting, deck 1, dan ada good fit dan overfitting. Decknya sama dengan 15. Nah, grafik overfitting atau underfitting disimpan. Penjelasannya overfitting dan underfitting adalah underfitting model terlalu sederhana jika menangkap pola data dengan baik, performa rendah pada data training dan testing. Contohnya DEC -1. Good fit itu model menangkap pola data dengan baik, performanya baik pada data training dan testing. Contohnya DEC 4.
Overfitting model terlalu kompleks, menghafal data training termasuk noise, performa tinggi pada data training tetapi rendah pada data testing, contohnya DEC 15. Mungkin itu saja tugas yang saya sampaikan, tugas pendahuluan modul 2. Sekian.